Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Salawatullahil batir rahim. Wal malaikatil muqarrabin. Ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla وأنت تجعل الحزن يا حي يا قيوم اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما وارزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل وبعد نخلص النية لله تعالى. Ayuhal ahbabul kiram, para santri, para peserta, pemirsa yang dirahmati Allah. Kita insya Allah akan melanjutkan kembali kajian rutin kita dalam kitab Matan Abi Syuja' atau Matan Al-Ghaya wa Taqrib yang pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang macam-macam air yang dapat digunakan untuk bersuci, juga tentang hukum-hukum air. Hukum-hukum air yang bisa digunakan untuk bersuci. Dalam pertemuan yang lalu, bahwa air yang dapat digunakan untuk bersuci itu ada berapa? Ada 7, kan? Ada air langit atau air hujan, kemudian air laut, air sungai, air sumur, kemudian mata air, air salju. Kemarin saya lupa untuk menambahkan satu. Kemarin ya. Kalian menambahkan satu air. Ini sebagaimana disebut para ulama, dia menukil apa yang dikatakan ulama bahwa ada lagi satu air, tapi nggak ada di zaman ini. Itu adalah air yang nyumber dari jemari Rasulullah. Air yang keluar dari jari jemari Rasulullah, itu termasuk air yang dapat digunakan juga untuk bersuci. Andai kata air itu masih ada sampai sekarang, masih bisa dipakai untuk bersuci. Ya. Meskipun itu sumbernya dari jari-jari, bukan dari yang biasanya. Biasanya kan air dari langit dan dari bumi. Nah, waktu itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai disebutkan dalam sebuah hadis ya, bahwa ketika itu para sahabat itu kehabisan air ya, para sahabat kehabisan air untuk digunakan bersuci. Ya. Air yang ada airnya terbatas, ya. Hanya cukup untuk minum.
ya sangat terbatas. Ya. Sehingga para sahabat mengadu kepada Rasulullah bagaimana supaya bisa berwudu. Sehingga Rasulullah meletakkan tangannya ini ya dari jemarinya ini di sebuah wadah ya. Kemudian dari jari jemari Rasulullah memancar air ya, memancar air, dan air itu kemudian dipakai oleh para sahabat untuk bersuci, untuk wudu ya. Salah seorang perawi sahabat, beliau mengatakan laukunna mi'at alf lakafana. Andai kata kami ketika itu ada 100.000 orang, pasti cukup untuk berwudu dari air yang memancar itu. Kunna khamsa asyra. Kami waktu itu hanya berjumlah 15 orang. Tapi kalau misalnya yang wudu itu 100.000 orang, itu cukup. Nah, ini makanya para sahabat, para ulama mengatakan bahwa air, sebagai ulama yang mengatakan bahwa air yang paling afdol itu adalah air yang nyumber dari di antara jari jemari tangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada 8 itu ya, ada 7 tambah 8 yang ditambah oleh para ulama. Kemudian kemarin kita juga telah menjelaskan hukum-hukum penggunaan air ya. Ada berapa kemarin itu? Ada 4. Kita sudah bahas 3. Yang pertama apa? Air tahir, mutahhir, ghairu makruh. Air yang suci, mensucikan, yang tidak makruh digunakan. Air ini disebut dengan apa? Air mutlak, al-ma'ul mutlak. Kemudian yang kedua, tahir, mutahhir, makruh. Air yang suci, mensucikan, tapi makruh digunakan. Nah, makruh digunakan maksudnya makruh digunakan untuk apa? Untuk bersuci pada badan, ya, untuk bersuci pada badan. Kalau untuk pakaian tidak makruh. Air yang tahir, mutahhir, makruh ini disebut air musyammas, al-ma' al-musyammas. Dan yang ketiga, tahir, ghairu mutahhir. Suci tapi tidak mensucikan. Ada berapa? Ada 2. Yang pertama, ma'ul musta'mal. Yang kedua, al-mutaghayyir bima khalafahu min al-tahir. Air yang berubah karena sebab bercampurnya benda-benda yang suci. Ya. Ini yang kemarin kita jelaskan. Kemudian di sini saya perlu sedikit memperjelas ya tentang musta'mal sebelum kita melanjut pada bagian yang keempat. Ya. Jadi air musta'mal itu kemarin kita jelaskan air musta'mal itu apa? Air yang pakai sendal untuk bersuci yang wajib atau basuhan yang wajib dari sesuci. Maka air yang habis digunakan itu disebut musta'mal. Tapi syaratnya juga di sini air musta'mal di sini juga airnya itu sedikit. Ya. Airnya itu sedikit. Kalau banyak maka tidak musta'mal. Jadi kalau air musta'mal itu gabung dari satu, maka tidak menjadi musta'mal.
Tapi kalau kurang dari 2 kullah mustakmal. Mustakmal berarti suci tapi tidak mensucikan. Tapi kalau sudah banyak, ya, lebih dari 2 kullah, maka menjadi tahir, mutahhir, apa? Ghairu makruh. Ya. Kemudian sekarang kita akan melanjutkan bagian yang keempat dari macam-macam air atau hukum, ya, hukum-hukum air atau macam-macam air yang dari sisi hukumnya, ya, dari hukum penggunaan air itu. Apa itu? Wa ma'un najisun, yaitu air najis. Apa air najis itu? Yaqul mu'allif rahimahullah wa huwa alladhi hallat fihi najasatun wa huwa dunal kullatayn. Aw kana kullataini fataghayyar. Itu pengertian dari air najis itu adalah wa huwa, yaitu hallat fihi najasatun. Air yang halat masuk fihi di dalamnya apa najasatun? Najis. Air yang kemasukan benda najis. Benda najis di sini najis yang seperti apa? Najis yang tidak dimakfu. Najis itu ada yang dimakfu, ada yang tidak dimakfu. Kalau ada air yang kemasukan najis dan najisnya ini tidak dimakfu, seperti apa? Masukkan air kencing. Ya, air kencing termasuk air yang tidak dimakfu. Masukkan kotoran manusia, kotoran hewan dalam mazhab Syafi'i. Kotoran hewan dalam mazhab Syafi'i itu najis yang tidak dimakfu. Ya. Kalau selain Syafi'i, kotoran hewan itu diklasifikasi. Ya. Ada hewan yang bisa dimakan, ada hewan yang tidak dapat dimakan. Kalau hewan, kotorannya hewan yang dapat dimakan, menurut mereka tidak najis. Selain Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i najis, ya. Selain Syafi'i, di luar mazhab Syafi'i, kotoran hewan yang dapat dimakan, seperti kotorannya ayam, kotorannya sapi, ya, dapat dimakan, itu menurut mereka tidak najis. Kalau terkena kotorannya ayam, hanya sunnah saja disucikan. Sunnah disucikan. Itu selain Syafi'i tadi, ya. Ya, kalau dalam keadaan darurat ya tidak apa-apa, ya diamalkan. Yang darurat. Ya lebih baik disucikan, ya. Kalau kotoran hewan yang tidak dimakan, tidak dapat dimakan dagingnya, maka najis. Jadi kotorannya kucing, najis. Ya. Kotorannya kucing, najis. Nah, kemarin ini saya sedikit ini, ya, tentang kotorannya ikan. Kotorannya ikan itu dalam mazhab Syafi'i najis. Ya. Kotoran ikan dalam mazhab Syafi'i najis. Berarti kalau kurang dari 2 kullah kena kotorannya ikan, berarti airnya menjadi najis. Ya.
kotoran ikan. Maka di sini air yang kemasukan benda najis yang tidak dimakfu, bahwa dunal kullatain, dan dia di bawah 20, dan dia di bawah 2 kullah, meskipun tidak ada perubahan, meskipun tidak berubah warna, bau, dan rasanya. Ya. Jadi kalau ada air kurang dari 2 kullah, air sedikit namanya itu, kurang dari 2 kullah, terkena benda najis yang tidak dimakfu, maka airnya menjadi najis, berubah atau tidak. Ya, berubah atau tidak, maka itu menjadi najis. Berarti air yang terkena air kencing najis, terkena kotoran manusia najis, terkena kotoran hewan najis dalam mazhab Syafi'i. Termasuk kalau terkena kotoran ikan, ya termasuk kalau kena kotorannya ikan, maka air menjadi najis kalau kurang dari 2 kullah dalam mazhab Syafi'i. Ya. Nah, kalau mazhab selain Syafi'i, ya, kotoran ikan itu ya tidak najis, termasuk kotoran hewan yang bisa dimakan, ya, maka tidak najis. Ya, jadi itu pertama. Jadi air najis itu air yang kemasukan benda najis dan dia kurang dari 2 kullah. Air yang kurang dari 2 kullah yang terkena benda najis yang tidak dimakfu, ya, baik berubah atau tidak, maka ini menjadi najis. Kalau terkena benda najis tapi dimakfu, berarti tidak najis. Seperti apa? Seperti lalat. Ya, lalat itu kan mesti bawa najis, lalat itu ya. Ya enggak, karena lalat itu kan pemain tua ya. Hinggap ya. Ya. Lalat itu kan hinggapnya di mana-mana, ya. Lalat itu hinggap di mana-mana. Bisa di tempat suci dan juga bisa di tempat najis. Yang paling sering kalau lalat itu di tempat najis. Lalat itu sebenarnya tempat-tempat kotor. Ya, lalat sebenarnya di tempat-tempat kotor. Tapi kalau lalat ini masuk ke atau jatuh ya, jatuh ke dalam air, ya, maka airnya itu meskipun dia kurang dari 2 kullah, maka tidak menyebabkan airnya menjadi najis. Karena najis yang dibawa itu dimakfu. Apa dimakfu itu? Dimaafkan. Ya, dimaafkan. Makanya kalau ada lalat jatuh ke dalam minuman kita, ya, disunahkan diapakan? Dicemplungkan, dicelupkan. Dasar orang Jawa. Dicelupkan, ditekan, ya, ditenggelamkan sekalian. Ya. Ditenggelamkan sekalian, ditekan, agar supaya tenggelam semuanya. Jangan berisik. Jangan ya. Jadi disunahkan malah ditekan, ditenggelamkan semua. Karena sayapnya lalat itu, ya, yang satu sisi mengandung penyakit, yang satu sisi mengandung obat. Ya. Makanya kita disunahkan untuk menyelupkannya. Pokok sampai itu masih kolu ya, apa kolu? Enggak jijik lah ya. Pokoknya kolu aja.
Pokok tidak jijik, ya silahkan setelah ditenggelamkan, lalat itu kami minum lagi. Itu pertama ya, jadi air yang sedikit kurang dari 2 kullah kalau terkena najis, benda najis yang tidak dimakbu, maka airnya menjadi najis. Aukana kullataini fataghayyar. Atau aukana, atau ada apa? Ma, ya, itu kullataini, 2 kullah. Fataghayyar, lalu berubah salah satu sifatnya, meskipun perubahannya cuma sedikit, ya, meskipun perubahannya cuma sedikit. Jadi ada dua, air najis ini berarti ada 2 bentuk ya, ada 2 surah, ada 2 bentuk. Pertama, air yang kurang dari 2 kullah dan sedikit, dan air yang banyak lebih dari 2 kullah. Kalau air yang kurang dari 2 kullah, air yang sedikit, ya, maka kalau terkena najis yang tidak dimakbu, maka menjadi najis meskipun tidak berubah salah satu sifatnya. Meskipun tidak berubah warna, rasa, atau baunya. Yang kedua, air yang lebih dari 2 kullah, air yang banyak. Air yang banyak ini kalau terkena najis, maka gimana? Air itu bisa menjadi najis jika berubah salah satu sifatnya. Ya. Jika berubah salah satu sifatnya, meskipun perubahannya itu tidak banyak, cuma sedikit perubahannya. Itu baru apa? Air itu bisa menjadi najis. Kalau airnya, kalau tidak berubah, meskipun terkena najis tapi tidak berubah, ya, salah satu sifatnya tidak berubah, maka airnya tidak menjadi najis. Paham ya? Kemudian, apa yang dimaksud dengan 2 kullah tadi? Wal kullatani khamsu mi'ati ritqlin baghdadiyin taqriban fil aswahfi. Wal kullatani, dan air 2 kullah itu khamsu mi'ati ritqlin baghdadi, 500 ritl Baghdadi. Ritl Baghdadi ini nama ini ya, nama apa namanya, nama ukuran, nama satuan ukuran ya, satuan. Jadi yang dipakai di Baghdad gitu ya, itu 500 ritl Baghdadi. Ada juga namanya ritl Syami, itu katanya lebih besar. Saya nggak tahu, ini nggak paham seperti apa. Tapi perkiraannya ini 500 ritl Baghdadi itu setara dengan apa? 191 liter kira-kira. Ya, kira-kira setara dengan 191 liter. Ada yang mengatakan 190, ada yang mengatakan 191. Kalau dari Syekh Salim itu, beliau mengatakan 191. Kalau dalam kitab Tabligh ini 190 liter, ya. Jadi antara itulah. Ini kan takriban, ya, kira-kira. Atau kalau kubus itu ukurannya
panjang lebarnya itu 58 cm. Terima 58 cm. Ya. Ausa'at muka'ab tulu harfihi 58 cm. Ya. Ya, seukuran kalau kubus itu apa? Panjang lebarnya itu seluruhnya 58 cm. Ya. 58 cm. Jadi panjangnya itu 1 dirok seperempat. Ya. Lebarnya juga 1 dirok seperempat. Nah, 1 dirok itu sama dengan berapa? 48 cm. Ya. 48 cm. 1 diroknya itu. 1 dirok itu berapa? 1 dirok itu ukurannya kan ini ya. Dari apa ini ujung jari ini sampai siku-siku. Namanya satu dirok. Ya, ini satu dirok. Ya. Nah, kurang lebih 1 dirok itu 48 cm. Jadi kalau apa divolumekan ya, itu berapa? Kalau diliterkan ya, berapa? 190 liter atau 161 liter. Ya, tinggal kalian untuk kurang anu yuk gawe apa sih? Pakai liter Pak ini kok. Kalau mau ngukur berapa liter itu ya kamu wadahi dulu sama apa itu? Literannya Aqua itu ya. Botol Aqua itu. Botol Aqua itu yang kecil berapa liter? 100 ml. Kalau yang besar itu berapa? 1,5 liter. 1,5 liter itu diwadahi kalau gitu ya. Dia dikira-kira lah ya, dikira-kira 190 liter itu. Berarti kalau kira-kira 190 liter itu berarti itu 20. Kurang dari itu berarti misalnya ada 100 liter berarti ya kurang dari 20. Jadi kalau 200 liter itu berarti jadi kalau air itu kurang dari 20 terkena najis, berarti menjadi najis. Kalau najisnya tidak dimakruh, berubah atau tidak. Kalau lebih dari 20, maka air itu bisa menjadi najis jika apa? Merubah salah satu sifatnya. Benda najis itu merubah air itu, ya, merubah salah satu sifatnya. Sifat air itu rasa, bau, dan warna. Oke, paham ya sini? Kemudian perlu dipahami di sini bahwa pembahasan tadi itu tentang air najis itu 20 atau kurang dari 20 itu kita bicara tentang air mutlak ya, air mutlak kalau terkena najis ya, perincian tadi itu dunal kullatan au kullatan ya. Itu bisa menjadi najis. Jadi bicara tentang air. Adapun tentang cairan-cairan selain air, ya. Adapun cairan-cairan selain air, kalau terkena najis, maka gimana? Menjadi najis. Jadi cairan apapun
selain air mutlak ini, kalau terkena najis, baik berubah atau tidak, ya, maka cairan itu menjadi najis. Seperti apa cairan itu? Minyak goreng misalnya, minyak tanah, bensin, dengan cairan-cairan. Itu kalau terkena najis, maka menjadi najis. Berubah atau tidak, banyak atau sedikit. Ada 2 pula atau lebih. Ya. Pokoknya terkena najis, maka cairan-cairan itu menjadi najis. Paham ya? Kemudian Syekh Salim menambahkan satu macam hukum air. Ya. Kalau tadi dalam kitab ini dijelaskan ada berapa? Ada 4 ya. Tahir, mutahhir, ghairu makruh, kemudian tahir, mutahhir, makruh, kemudian tahir, ghairu mutahhir, yang keempat maut najis. 4. Nah, ditambah satu lagi yaitu tahir mutahhir lakin haram isti'malu. Ya. Suci, mensucikan tapi haram digunakan. Ya. Haramun isti'malu. Ya. Haramun isti'malu. Suci, mensucikan tapi haram digunakan. Apa itu? Seperti air yang diwakafkan khusus untuk air minum. Ya. Air yang diwakafkan khusus untuk minum. Maka ini tidak boleh dipakai untuk bersesuci. Kalau misalnya ada orang wakaf galon itu, air galon itu. Ya. Ini hanya untuk minum loh ya. Jangan dipakai untuk yang lain. Maka haram kita menggunakan air ini untuk wudhu, untuk mandi, atau yang lain-lain. Termasuk cuci tangan berarti tidak boleh. Kalau tidak berkaitan dengan minum. Ya. Ya. Karena itu dikhususkan untuk air minum. Maka haram digunakan untuk wudhu. Suci dia, mensucikan dia, tapi haram. Ya. Kalau kita wudhu pakai air galon ini yang diwakafkan untuk minum, wudhunya sah. Ya, wudhunya sah karena suci mensucikan. Tapi kita berdosa. Haram kan? Kita berdosa. Ya. Termasuk juga air yang didapatkan dari ghosab atau ghosab. Ya. Mausuf yang tidak izin kepada pemiliknya. Ya. Kita misalnya di perjalanan, ya, kita di perjalanan, kemudian kita itu berhenti untuk sholat. Kalau sudah masuk waktu sholat, kita berhenti mau sholat. Nah, kemudian di masjid misalnya tidak ada air. Di masjid kita berhenti tidak ada air. Ada rumah di samping masjid itu ada kamar mandi, ada airnya. Tapi orangnya tidak ada. Orangnya tidak ada. Kemudian kita wudhu di situ tanpa seizin pemiliknya. Maka air yang kita gunakan itu tahir mutahhir, suci mensucikan, sah wudhu kita, tapi haram karena kita tidak izin kepada pemiliknya. Kita tidak tahu pemiliknya izinin apa tidak ya. Kecuali kalau sudah tertulis, silahkan ya halal kalian siapapun yang wudhu di sini halal, menggunakan air kamar mandi kami halal, itu tidak masalah. Ya. Nah ini kalau tidak dapat izin dari
dari apa? Pemiliknya. Ya, maka air itu menjadi air yang haram, ya, haram digunakan. Jadi ada tambahan air yang suci mensucikan, tapi haram digunakan untuk bersuci. Tapi ini sudah habis ini ya. Jam berapa? Masih 4.35. Ya. Oke, untuk bab ini, karena memang ini sedikit pembahasannya ya, itu akan tinggal satu. Maka pembahasan tentang hukum penggunaan air ini, memang ada pertanyaan sebelum kita lanjut kepada bab selanjutnya, monggo dipersilakan. Kalau memang ada pertanyaan sebelum kita melanjut kepada bab selanjutnya tentang apa? Juludul maitah, tentang menyamak, apa menyamak? Ya kalau istilahnya itu kan menyamak, ya, menyamak kulit bangkai. Ya. Sebelum kita membahas tentang bab ini, monggo kalau memang ada yang mau ditanyakan. Kalau tidak ada. Ya, siapa dulu? Nah, ya, silakan. Air yang nyumber di tanah milik seseorang, meskipun ditinggal. Kalau itu milik seseorang, berarti air itu menjadi air apa? Air yang milik orang itu berarti. Kita harus izin kepada orang pemiliknya kalau kita ingin memanfaatkan air itu. Ya. Jadi kalau ada mata air, ya, nyumber di sebuah lahan milik seseorang. Kalau memang orangnya ini ada, memang milik orang ya, meskipun orangnya ini tidak tahu siapa orangnya itu, tapi kan milik orang, milik si dia, ya. Maka kita tidak boleh menggunakan sesuatu yang ada di situ, termasuk air tanpa seizin pemilik. Kecuali kalau itu sudah mewakilkan kepada tetangga misalnya yang dekat dengan anak itu atau siapapun itu memberikan wasiat atau mewakilkan untuk ngurus tanah itu misalnya, ya kita izin sama dia. Gitu ya. Kecuali kalau itu tanah umum, termasuk di hutan misalnya, ya tanah mati lah ya. Meskipun itu kalau zaman sekarang ini kan milik pemerintah itu ya. Karena itu kan di hutan termasuk kan masuk mati, tanah mati. Itu kalau ada sumber yang keluar dari situ ya, berarti ya apa? Ya boleh kita memanfaatkan. Ya, boleh kita manfaatkan. Itu ya. Amin. Tentang air yang terkena kotoran hewan yang Ya, mana?
kita menganggap airnya Suci. pandangan atau Iya. Satu paket. Ya, satu paket. Ya. Ada lagi pertanyaan? Suci. Perbedaan air gosopan sama curian sama. Dari sisi keharamannya. Dari sisi keharamannya itu sama. Ya. Bedanya kalau gosop itu tidak izin, tidak izin apa istilahnya? Terkadang itu kalau apa ya? Secara ini sebenarnya kan sama saja sebenarnya. Kan nyuri itu artinya apa? Ya mengambil barang orang lain. Kayak bukan haknya, ya, bukan haknya. Gosok juga begitu kan? Ya. Cuma kalau istilah gosok di pesantren itu kan kayak pinjam tanpa izin, gitu, pinjam sepeda atau pinjam sandal tanpa izin, tapi dikembalikan lagi. Ya. Nah, kalau air dikembalikan lagi kan gimana? Tukarkan lagi. Ya. Jadi intinya sama itu ya, intinya sama. Meskipun ada bentuknya sedikit berbeda. Ya. Itu ada yang bertanya di chat, Ustaz. Oke. Kalau kita mandi biasa dengan air yang kurang 20, apakah air itu menjadi mustakmal? Nah, air mustakmal itu bisa mempengaruhi terhadap air yang kurang dari 20 itu jika mengenai ya. Jadi air mustakmal, misalnya air yang kita pakai untuk mandi. Kemudian airnya yang dipakai untuk nyiram ini jatuh ke air yang sedikit yang kurang dari 20 itu, maka airnya menjadi mustakmal. Ya. Maka airnya menjadi mustakmal. Nah, kalau menjadi mustakmal berarti ya airnya sudah nggak bisa dipakai untuk bersuci. Tapi kalau airnya itu meskipun sedikit, tapi airnya yang kita pakai ini tidak mengenai terhadap air yang sedikit itu, ya nggak mustakmal. Meskipun misalnya kita pakai air 1 timba, kita siram kanan tapi nggak mengenai itu, ya, maka tidak menjadi mustakmal. Jadi kalau mustakmal itu kalau air bekas mandi kita itu mengenai air yang kurang dari 20. Gitu ya, Mbak siapa ini? Raden, dari Raden. Kemudian Ayu Sufiana bertanya, ntar kalau kulah atau sudah 2 kulah ketumpahan sabun mandi hingga berubah bau, apakah bisa digunakan untuk bersuci? Sabun mandi itu kan bukan benda najis, ya. Sabun mandi itu bukan benda najis. Maka kalau perubahannya itu cuma sedikit, maka tidak masalah. Tapi kalau sabun mandi itu, kemarin kita jelaskan kan, kalau sabun mandi itu berubah banyak, artinya bisa merubah airnya itu menjadi ya sudah merubah dari nama air mutlaknya itu menjadi air sabun, ya enggak bisa juga. Ya, namanya air sabun jadinya itu ya. Tapi kalau tidak berubah hanya baunya saja mungkin, ya, maka itu tidak masalah. Ya. Kemudian Ustaz, ada yang mau nanya ini, Ustaz. ya. Mari kita tutup pertemuan kita dengan baca tahlil sholawat biasa.